Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Bagaimana suara kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan sebaiknya kita segera memproklamasikan strategi kita adalah asal hukum bawah. Hukum bawah. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang harus menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sekutu Jepang. Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno merasa tidak pantas untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di rumah Soekarno untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kabar Jepang ada sekutu dari radio divisi London Bandung. Maka dari itu kami dari golongan pemuda mengadakan rapat selisian dan hasilnya sampai setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dengan rapat PPKI. Kita tidak bisa pada PPKI karena PPKI itu Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukan menjadi masalah ini. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Maka kita harus menuju ke Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Sebelum berkekuasaan, Ini juga kita kabarkan revolusi. siapa itu menaruhkan jiwa kami itu? Jika Bung tidak benar cepat, maka akan ada penyimpanan dan pembunuhan kesusahan di esok hari. Ini batang leherku. Silakan saya ke ujung sana dan temukan saya kembali ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika janji Jepang hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita harus menunggu janji Jepang, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang mesti memberikan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan sudah dibayar kita sendiri, bukan saja Jepang. Benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita berduka Jepang dan kita akan dijajah lagi. Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini. Tapi saya yakin ini adalah kesempatan kita untuk bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Tapi apakah bisa? Apakah mungkin semua ini bisa kita lakukan? Tentu bisa, Bung, asal kita mau berusaha. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi untuk mencegah serangan. Baiklah, kita akan menyusun kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Meida dan diketik oleh Sayuti Malik.
Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.